guru kita, selaku panitia juga. Mudah-mudahan segala niatnya, segala hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya lagi sama-sama kita dengarkan nasihat untuk kita semuanya yang akan disampaikan oleh Kabir dan bin Novel Ustaz kita kepada yang kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yuhmad ala makruhin siwah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian, pasti akan merasakan kematian, dan masing-masing besok hari kiamat diganjar, dibalas sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berhasil, pemenang yang sejati adalah yang selamat dari neraka, yang masuk ke dalam surga. Ciri keberuntungan hanya itu, enggak ada yang lain. Bukan harta, bukan tahta, tetapi ketika apa yang dia punya bisa membuat dia selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, maka dia adalah keberuntungan yang sejati. Dia telah meraih kemenangan yang sejati. Lain daripada itu adalah kekalahan, kebinasaan, pecundang. Waliyadzubillah min dzalik. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan duniawi melainkan kehidupan yang penuh dengan tipuan. Yang tertipu bukan satu, bukan dua, tetapi banyak generasi, puluhan, ratusan, ribuan generasi tertipu oleh dunia ini. Miliaran orang yang tertipu oleh dunia ini. Bagaimana mereka tertipu oleh dunia? Dengan ra'auha ghayatat talabi, menganggap dunia sebagai puncak dari semua harapan, sebagai tumuh, sebagai puncak, sebagai prioritas, sebagai yang tertinggi. Padahal dunia ini adalah rumah bagi orang yang di akhirat tidak punya rumah. Dunia ini adalah harta bagi orang yang di akhirat tidak punya harta. Dunia ini adalah yang memprioritaskan dunia adalah orang yang di mata Allah tidak punya akal. Tetapi orang yang beruntung menjadikan apa yang dia punya sebagai sarana untuk akhirat, untuk mencapai akhirat, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal marhumah Hajjah Ida Farida beruntung di dalam khidmatnya kepada ajaran Rasulullah, syariat Rasulullah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mendampingi suami beliau Kiai Haji Rahmatullah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, afiat, dan semakin berkah apa yang beliau bina ini, semakin berkah insyaallah, semakin makmur dan semakin luas manfaat yang beliau berikan kepada masyarakat insyaallah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, makin bertambah nur, bertambah rezeki, bertambah anugerah, bertambah taufik, bertambah hidayat dari Allah Ta'ala, bertambah istiqamah, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi memang sunnatullah bahwasanya kematian itu adalah sebuah kewajiban yang wajib dicicipi oleh setiap yang bernyawa. Bahkan orang yang paling disayang, yang paling dicintai oleh Allah meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman kepada manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang paling disayang, yang menembus 7 lapis langit, menerima perintah salat dari Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau adalah mayyit, engkau calon mati, dan mereka semuanya akan mati dan meninggal dunia. Sungguh cukup musibah yang terbesar yang diterima seorang mukmin adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah, wafat yang lain kecil.
Tapi musibah yang terbesar adalah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi meninggalkan kita alal mahajjahal bayda, di jalan yang terang benderang, jalan yang lurus, jalan yang terang benderang, yang tinggal kita tempuh dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Dan memang dunia ini memang penuh dengan bala, penuh dengan musibah. Allah Ta'ala berfirman, hal ata 'alal insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari cairan sperma. Nabtalih, diuji oleh Allah Ta'ala. Cairan sperma yang mana Allah Ta'ala jadikan cairan tersebut punya nasab, bernasab, punya nisbah. Allah Ta'ala tumbuhkan dari cairan tersebut sebuah manusia yang bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berfikir, dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulai dari kita lahir begitu hingga kita meninggal dunia, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia ini memang dipenuhi dengan bala, dengan musibah, dengan ujian. Kaifa tarda bidunya la tadum husyat syughlan wa bu'san wa humum wa anaan wa fanaan wa ghumum farfuduha innaha nazrul hagir wa ilallahi ta'ala al-masir. Bagaimana bisa kamu ridha, kamu rela dengan dunia yang tidak abadi? Dunia enggak abadi. Siapa gerangan yang abadi untuk dunia? Enggak ada yang abadi untuk dunia. Dia yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan dia? Enggak ada yang abadi. Dunia enggak abadi, dan orang-orang yang di atasnya juga enggak ada yang abadi. Bagaimana kita ridha dengan dunia yang tidak langgeng, yang tidak abadi, yang dipenuhi dengan kesibukan? Kesibukannya enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya kesibukan duniawi ini. Dan sebaik-baik kesibukan adalah yang malam ini, hari ini kita ngumpul, kita yasin, kita tahlil, kita zikir. Ini sebaik-baiknya kesibukan. Sebaik-baiknya kesibukan adalah dengan ilmu yang mendekat, ilmu yang ngajarin kita untuk takut kepada Allah Ta'ala. Sebaik-baiknya kesibukan adalah dengan amal soleh. Sebaik-baiknya kesibukan bakti, birrul walidain, silatul arham, bersedekah, berinfak, ketaatan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ragam dan jenis ibadat yang bermacam-macam tersebut. Sebaik-baiknya kesibukan. Tapi lain daripada itu, dunia sibuk. Dunia sibuk. Yang mau ibadat, yang nggak mau ibadat sibuk, bakal disibukkan. Disibukkan dengan apa? Macam-macam. Ada yang sibuk dengan dunianya, begitu. Ada juga yang sibuk dengan musibah dan ujiannya. Dunia dipenuhi dengan bala, dengan musibah, dengan stres, dengan bencana. Husyat syughlan wa bu'san wa humum, dipenuhi dengan kesibukan, dengan kesusahan, dengan stres, dengan beban pikiran, dengan capek, dengan penat. Siapa yang nggak capek sih di dunia? Ada yang nggak capek? Capek, semua merasakan capek. Begitu tidur aja juga orang tidur capek, pegal badan, tiduran terus. Begitu duduk aja capek, yang duduk capek, apalagi yang jalan, yang jalan capek, apalagi yang lari. Begitu yang naik pesawat aja capek, apalagi yang naik becak. Semua capek. Wa'ana, dunia dipenuhi dengan kesusahan, dengan kesusahan. Jangan dikira semua orang wah yang paling kaya, mereka yang paling bahagia. Yang paling kaya karena deritanya paling banyak, stresnya paling banyak, susahnya paling banyak, bebannya paling banyak, resikonya paling banyak, dipenuhi dengan kematian. Ini kita yang ada di sini, siapa yang keluarganya masih lengkap, belum ada yang mati? Siapa? Ada gak? Rata-rata kita di sini semuanya punya keluarga yang udah meninggal dunia. Kalau nggak bapaknya, ibunya, anaknya, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, kakeknya, cucunya, suaminya, istrinya. Kita semuanya di sini punya keluarga yang udah mati, yang udah meninggal dunia. Masya Allah. Saat kita mendoakan mereka, alhamdulillah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beruntung. Orang meninggal dunia dibacain, ditahlilin, diyasinin, dihadiahkan pahalanya untuk mereka. Doanya nyampe gak? Nyampe. Kalau doa gak nyampe, kita gak diajarin doa mendoakan orang-orang yang udah meninggal dunia. Tapi karena nyampe, kita diajarkan untuk mendoakan orang-orang yang udah meninggal dunia.
الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Diajarkan demikian. Bahkan para malaikat-malaikatnya Allah alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna alladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim sayyi'at wa man taqi sayyi'at yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Ini doanya malaikat. Doanya malaikat buat mukminin. Mudah-mudahan kita kebagian daripada doanya malaikat tersebut. Dan doanya mukminin antara mereka satu sama lain. Bahkan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, para pendahulunya yang lebih dahulu meninggal dunia dia doakan. Bahkan disyariatkan orang yang meninggal kita disuruh doain, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa ahsin nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad naghi minal khataya kama yunagga thawbul abyad minad danas. Sebagaimana disebutkan di dalam sunnah dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dunia dipenuhi dengan kematian. Lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Ini sekarang nih di dunia lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Yang udah meninggal jauh lebih banyak. Yang hidup yang tersisa. Waktu Allah Subhanahu wa taala keluarkan itu benih-benih manusia sebelum terlahir ke alam dunia. Diletakkan di mana namanya di lembah Nu'man. Lembah Nu'man adalah sebuah lembah di belakang lembah Arafah di mana Allah mengambil janji setia dari setiap manusia. Waktu diciptakan tuh benih-benih manusia, maka malaikat ngelihat benih-benih tersebut, mereka berkata, ya Rabb, la tasa'humud dunia. Dunia enggak cukup buat mereka, enggak muat buat mereka. Ini kalau semuanya dikeluarin di dunia, enggak cukup. Dibikin dunia 10 kali juga enggak bakalan cukup buat mereka semuanya. Saking banyaknya jumlah manusia. Maka Allah Ta'ala katakan, inni ja'ilu al-maut. Aku menjadikan kematian. Aku jadikan kematian. Maka itu para malaikat berkata, kalau engkau jadikan kematian, idzan la yahnahumul 'aish. Mereka enggak bakal bisa menikmati kehidupan. Selalu berasa dikejar kematian. Maka Allah Ta'ala mengatakan, inni ja'ilu amala. Aku menciptakan untuk mereka rencana, cita-cita. Sehingga rencana dan cita-cita itu yang membuat mereka lupa akan kematian. Kalau enggak, kalau kita ingat mati mulu, enggak bisa makan, keselak kita. Enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa kerja, enggak bisa melakukan apa-apa. Begitu, bakalan sedih terus. Nabi Muhammad bilang, lau ta'lamuna ma'alam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau kalian tahu yang saya tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa, akan banyak menangis, akan nangis terus-menerus. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dunia dipenuhi dengan kematian. Dipenuhi dengan kematian. Raja yang udah mati, raja-raja yang udah mati udah berapa banyak? Keluarga kerajaan yang mati udah berapa banyak? Keluarga kerajaan yang muslim maupun yang kafir. Keluarga kerajaan yang udah mati udah berapa banyak? Mana kerajaan Persia? Rajanya, keluarga kerajaannya, bangsawannya mana dia? Yang konon ribuan tahun berkuasa di muka bumi, di salah satu bagian bumi. Mana kerajaan Romawi, generasi demi generasi kerajaan tersebut? Mana Faraina? Fir'aun bukan satu, ada banyak Faraina, ada banyak Fir'aun. Mana tuh kerajaannya mereka? Habis begitu aja. Mana Namrud dan kerajaannya? Mana? Habis semuanya, hilang begitu saja. Mana dia tuh kerajaan-kerajaan yang terdahulu di Eropa sana, begitu. Yang tersisa sekarang udah tinggal sedikit. Yang tersisa daripada kekuasaan itu cuma sedikit. Begitu. Yang binasa banyak, yang hancur banyak, udah pada mati. Yang dikit menyusul bakalan mati. Yang muslim maupun yang kafir, semuanya bakalan mati. Enggak ada yang lolos dari kematian. Wasa'awal mautu bainal khalqi turran fa kulluhum rahainu lil mamati lil fana'i. Kematian menyamaratakan antara semua makhluk, semua profesi, semua jabatan, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang melarat.
semuanya disamaratakan di hadapan kematian, sapu habis semuanya. Semuanya itu pasti bakalan fana, bakalan mati, bakalan habis. Nah itu dunia, syughlan wa bu'san wa humum wa anaan wa fana wa humum, penuh dengan stres. Siapa orang yang nggak pernah stres? Siapa orang yang nggak punya beban pikiran? Cuma emang dasar manusia, dia kalau lagi sedih nganggap, wah paling sedih saya. Drama, kebanyakan drama. Orang paling menderita saya, orang paling susah, nggak ada yang lebih susah dari saya, nggak ada yang lebih. Hadahu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Masya Allah, itu manusia memang ya begitu, hobinya berkeluh kesah. Kalau ditimpa sedikit keburukan, wah, saya nggak pernah dapat kebaikan, udah nganggap dirinya paling sial, paling menderita. Nggak ada bala seperti balanya saya, nggak ada musibah seperti musibah saya, nggak ada derita seperti derita saya. Udah nganggap orang yang paling dia uring-uringan, dia berkeluh kesah. Ketika dia ditimpa nikmat, dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita alhamdulillah, kita pernah sakit, tapi sehatnya kita lebih banyak daripada sakitnya kita, ya kan? Sehatnya kita lebih banyak daripada sakitnya kita. Kita pernah pernah lapar, tapi makannya kita, kenyangnya kita lebih banyak daripada kelaparannya kita. Dihitung, masa kita melarat kelaparan nanti berapa banyak? Kebanyakan kita alhamdulillah berkecukupan, nggak kelaparannya kita lebih banyak. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang kurang dari nikmat tersebut. Yang ada kurang syukur, dan itu adalah buah dari kurang ajar. Ya, kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita ditimpa bala, ditimpa musibah, ya emang siapa sih yang nggak ditimpa musibah? Nabi aja ditimpa musibah. Bukankah Nabi keningnya berdarah? Bukannya Nabi giginya pecah? Bukannya Nabi terluka dan berdarah, dilempari, disambitin, dicaci, dimaki, diboikot, diteror, diembargo, kelaparan, kesusahan, diancam dengan pembunuhan, diusir dari kampung halaman dan rumahnya sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak bersumpah serapah, nggak nyumpahin orang, nggak ngutuk orang, nggak ngatain orang, nggak mencaci orang, tetap santun, tetap berakhlak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak ada sedikit pun keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu bersyukur, selalu bersabar, selalu ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa basyir as-sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang sabar disuruh girang, lah dia kena musibah, kematian, kena bala, disuruh bergembira. Basyir, beri kabar gembira, beri kabar gembira. Beri kabar gembira dengan apa? Dengan anugerah Allah, dengan pertolongan Allah, dengan solusi yang cepat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sabiran abshir wa bashir man sabar bin nasri wal farajil qarib wa bil dhafar nala saburu bi sabrihi ma yartaji wa safat lahul awqat min ba'dil qadar. Dan juga fama jazaa'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Kita kalau diuji oleh Allah Ta'ala jangan berkeluh kesah. Keluh kesahnya kita tidak membawa solusi, keluh kesahnya kita enggak membuat keadaan lebih baik. Emang kalau kita berkeluh kesah, yang sakit jadi sehat? Kita berkeluh kesah, kita marah-marah, kita ngomel-ngomel, terus yang sakit sehat? Enggak. Enggak jadi sehat. Yang mati hidup lagi? Enggak. Tidak. Keluh kesahnya kita tidak mengangkat musibah, nggak manjangin umur, nggak mendekin umur. Tapi kalau kita berkeluh kesah, musibah jalan terus dan kita dapat dosa. Tapi kalau kita bersabar, kita ridho, musibah juga jalan terus, tapi kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena itu banyak ridho, banyak syukur, banyak sabar kepada Allah Taala. Emang nih kehidupan di dunia ini perlu banyak bersabar. Semuanya kena musibah, mulai dari presiden kena musibah, menteri kena musibah, gubernur kena musibah, sampai wali-wali sholihin terkena musibah, ulama ada musibahnya sendiri, Nabi Muhammad ada musibahnya sendiri, ya apalagi kita. Begitu. Ketika kita ditimpa musibah, jangan kecil hati. Begitu. Ini musibah kok lama banget, nggak habis-habis.
Itu dibilang kata ulama bahwasanya idza tatulu iqamatun min haditsin kanat mubasyiratan bitulil muntazar. Ketika durasi bencana panjang, maka itu mengandung sebuah berita dan kabar gembira. Apa kabar gembira yang tersirat di dalam durasi musibah yang panjang? Itu menyiratkan bahwasanya ketika datang solusi, durasi solusi dan nikmat jauh lebih panjang. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, ada kemudahan. Allah janjikan 2 kemudahan di balik 1 kesulitan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang pandai bersyukur, dijadikan kita orang yang pandai bersabar, dijauhkan kita dari bala dan musibah dan bencana, dijadikan kita orang yang ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kita mukmin sejati yang selalu beruntung dari segala situasi, mukmin sejati yang selalu untung dalam situasi apapun yang menimpa dia, baik nikmat ataupun bencana. Wa insyaallah Allah Ta'ala angkat derajat almarhumah Ibu Hajjah Ida Farida, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ke derajat keluarga besar Haji Bondan dan juga segenap keluarga besar Haji Rahmatullah, dan Haji Rahmatullah diberikan kesehatan, afiat, keberkahan, dan juga semua yang hadir di tempat ini dapat berkah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi wa aqnatin salihah Allah taghasha amr rahmas kunal jannah yakhtim lana bil husna wa huwa radin 'ana fi khair wa lutf wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.